Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-18. Dang Hyang Logawi belum juga mengatakan hendak kemana. Ia tahu jalan yang ditempuhnya ini menuju ke Gunung Kawi. Sampai di bawah pohon asam hutan, orang tua itu baru berhenti. Buru-buru Arok menghampiri, mengambil bungkusan pada ujung tongkat tombak dan membukanya di hadapan gurunya. Dan suatu jarak ia perhatikan Logawi makan sekepal ketan dan daging serbu, kemudian minum 3-4 teguk air eno dari kalabasa yang terbuat dari buah labu bungki. Ia tahu apa hendak diperbuat selanjutnya, menyorong sisa makanan dan menyuruhnya menghabiskannya. Dan Arok menghabiskan sisa gurunya. Matahari tenggelam, katanya, "Ya Bapak, kita akan sampai tepat pada waktunya. Barangkali lebih cepat Bapak. Lebih baik, mungkin agak terlambat sedikit. Rasa-rasanya semakin pendek dan pelan juga langkahku. Cukup panjang dan cepat Bapak." Mereka duduk diam-diam. Burung-burung ramai berkicau di seluruh hutan. Guru itu mengamat-ngamati tongkat penolak ularnya yang berdebu, kemudian menyekatkan dengan selembar luruhan daun kering. "Hari ini kau kubawa pergi, tahu kemana?" "Tidak ya Bapak, mungkinkah ke Kawi?" "Ya, ke Kawi." "Tahu untuk apa?" "Tidak ya Bapak, barang tentu untuk keperluan sangat penting ya Bapak." "Setidak-tidaknya juga untuk kepentinganmu sendiri sebagai Garuda kaum Brahmana. Ada kau dengar karunia yang dijanjikan oleh Tunggul Ametung?" "Dengar Bapak, siapa mampu menangkap kau?" Ia mendesis. "Karunia apa itu? Emas 50 saga dan perak 150 catak dibandingkan dengan karunia yang pernah diberikan oleh Sri Erlangga. Itu bukan karunia, sama dengan tulang dilemparkan pada anjing kelaparan." Sri Erlangga memang pemurah, pengasih dan penyayang. Semua keturunannya hampir-hampir tak ada yang seperti dia. Apalagi Sri Kertajaya. Biarpun begitu, Arok hafal betul akan sambungannya. Dia bukan guru terbaik untukmu. Kaum Brahmana dari Mataram telah mengangkatnya jadi raja. Tahun berapa itu Arok? 932 ya Bapak. Ya, 210 tahun yang lalu. Dialah justru orang yang pertama-tama yang mengkhianati kita, mengkhianati bapak mertua sendiri, Sri Teguh Dharmawangsa. Memang dia yang membangunkan kembali Medang, menjadilah Kahuripan. Tetapi dialah pula yang memunggungi Mahadewa Siwa, merusak tata jagat Pramudita. Keturunannya tidak ada yang lebih baik. Kataku, Sri Baginda Kertajaya setia kepada pengkhianatan itu. Apa katamu Garudaku? Tata jagat Pramudita harus dipulihkan ya Bapak. Ya, kau ingin menjoloknya? Ah, murid yang tahu kehendak para dewa, tidak percuma kau berguru padaku. Tidak percuma aku benarkan kau meningkatkan diri dari Sudra jadi Satria, juga kau bisa jadi Brahmana mulia. Ada sepenuh syarat padamu, Sudra Satria, Brahmana ada dalam hatimu. Kalau kesatuan indah, takkan terjadi sekali dalam 100 tahun. Ia tak bicara lagi, berdiri dan mulai meneruskan perjalanan, langsung menuju ke Gunung Kawi. Jalan itu turun naik, gelap oleh payungan pepohonan. Arok berpikir keras tentang maksud gurunya. Bukan tanpa maksud ia mengajaknya berbicara. Ia menduga-duga barangkali ia hendak diajak bersemedi bersama di suatu tempat suci.
Seorang Brahmana telah tua pula, tak mungkin meninggalkan padepokan menempuh jarak begitu jauh tanpa terpanggil oleh sesuatu yang terlalu penting. Makin gelap dan makin gelap. Belumkah Bapak memerlukan penerangan? Dan Hyang Logawe berhenti memberi kesempatan pada Aro untuk menyalakan obor damar. Kini mereka berjalan berjajar. Aro di kiri dengan obor di tangan kiri. Berjalan lambat-lambat begini, ia jajarkan kembali sepengetahuannya yang sedikit tentang Mahagurunya setelah membaca naskah yang ditemukannya dalam sebuah gua yang tidak ditinggali. Ia tak jadi bertapa. Naskah itu meriwayatkan kebesaran Buddha Mahayana seluruhnya dalam Sangsekerta tanpa ada sepatah kata Jawa pun. Ia terpesona oleh penggambaran tentang Mahaguru Dharmakirti dari Swarnadwipa yang menjadi jiwa kebesaran Sriwijaya, tentang Raja Bodhi yang menyebarkan Tantrayana di Sriwijaya dan Cina, tentang Mahaguru Dharmapala dari perguruan tinggi Nalanda, murid dari Mahaguru Dignaga dari perguruan tinggi Kasi, tentang Nagarjuna, tentang Arya Dewa, tentang Dipankara yang setelah belajar di Sriwijaya kembali ke Tibet dan melakukan pembaharuan kepercayaan Buddha di negerinya. Ia tinggalkan gua itu, turun dari Gunung Ketuban dan berlayar menuju Banggala. Ia bertekad hendak mencari rahasia kekuatan Buddha, mengapa sampai dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan Siwa sampai di Langka. Ia berkenalan dengan seorang biksu, Viryasanti. Persahabatan yang mesra itu kemudian melahirkan percakapan semacam ini. Apa perlunya yang terhormat mencari rahasia kekuatan kepercayaan Buddha? Bukankah kekuatan itu tersembunyi dalam diri setiap pribadi? Dari sekian banyak pribadi itu, satu yang tampil, yang lain melaksanakan. Kebesaran dunia pun dapat dicapai, karena yang lain sudi bersujud di budaknya. Yang satu itulah raja. Apakah yang terhormat berkeinginan jadi raja? Tidak. Kalau begitu, tidak perlu yang terhormat pelajari kekuatan yang bertujuan melahirkan kebesaran duniawi itu. Dengan demikian, ia tak jadi pergi ke perguruan tinggi Nalanda untuk mempelajari agama Buddha Mahayana dan Tantrayana ataupun Mantrayana. Ia mempelajari Buddha Hinayana, mempelajari dari awal bahasa Pali. 5 tahun ia tinggalkan Langka, tidak pernah menjenguk perguruan tinggi Nalanda, berkelana ke Chola Mandala, Burma dan Champa, kemudian kembali ke Jawa. Buddha Hinayana tidak pernah jadi keyakinannya, tinggal hanya pengetahuan. Juga Buddha Mahayana, Tantrayana, Mantrayana, ia tetap seorang Siwa. Kembali di Jawa, di Kediri, ia berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya untuk menundukkan kembali Hyang Mahadewa Siwa pada cakrawartinya yang sesungguhnya. Dan bukan tanpa hasil, Logawe sudah melihat memulai kebangkitan Siwa. Tinggal satu langkah lagi dan ia sudah akan dapat mempengaruhi Sri Baginda Kertajaya. Tetapi Mpu Tanagung adalah benteng Baginda yang tak dapat dilaluinya. Ia bahkan terpental jauh menyelamatkan diri ke Tumapel sekarang. Namun Brahmana tetap menghargainya. Dalam satu sidang Brahmana barang 7 tahun yang lalu telah dikeluarkan gelar Dang Hyang untuknya dan Logawe sebagai sebutan untuk pribadinya yang tak jera-jera bekerja demi kemuliaan Sang Hyang Siwa, juga untuk ketinggian dan keluasaan ilmu yang dikuasainya. Sejak itu ia dipanggil orang Dang Hyang Logawe. Para Brahmana percaya semua yang diusahakannya seperti yang sudah-sudah pasti berhasil dan akan berhasil. Tak pernah mengingat pada satu kekurangan yang sangat mencolok padanya. Ia tak dapat lancar bicara Sanskerta sekalipun telah melewati pendidikan di negeri Hindu. Dan kekurangan ini selalu jadi penghalangnya, yang terutama dalam sidang-sidang kaum Brahmana dari banyak negeri. Mereka terus berjalan, langit dan bulan tidak tampak oleh mereka. Hanya pokok,
cabang dan ranting dedaunan seperti tembok memagari sinar obor damar itu. Tiba-tiba Dang Hyang Logawi berhenti. Hatiku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada apa, Arok? Ada saya dengar sesuatu. Sim, aku yang bawa obor. Dan damar pun berpindah tangan. Tak lama kemudian Logawi berhenti lagi. Aku merasa tidak patut melangkah lurus terus. Ada apa, Arok? Ada saya dengar sesuatu, Bapak, tapi masih jauh. Apa yang kau dengar? Suara orang. Arok menjawab. Tiadakah Bapak berkeberatan sekiranya saya berjalan dulu untuk melihatnya? Jangan tinggalkan aku. Baik Bapak, kalau begitu izinkan saya naik ke atas pohon yang setinggi-tingginya. Bagaimana kalau obor ini dipadamkan Bapak? Tiadakah Bapak? Biarkan menyala begini. Kau boleh naik. Arok mengangkat sembah kemudian melompat ke pokok kayu di sampingnya. Seperti monyet ia berpindah-pindah dari pokok ke pokok yang lain yang lebih besar dan lebih tinggi, sampai didapatkannya yang tertinggi. Dengan parangnya ia tebangi ranting-ranting dan cabang yang mengganggu pemandangan. Dilihatnya langit di atas dengan bulan penuh tersenyum pada dunia. Diam-diam ia duduk di atas cabang. Suara itu semakin jelas. Kemudian juga nampak olehnya serombongan orang berkumpul-kumpul di tanah lapang dengan berpuluh obor mengelilingi mereka. Ia tutup matanya untuk dapat menangkap dan memahami suara-suara mereka. Waktu ia buka lagi, matanya gerak-gerik. Mereka di kejauhan sana semakin menjadi tak nyata. Ia masih membutuhkan waktu untuk lebih dapat memahami suara-suara itu. Kini ia mulai dapat menangkap. Samar seperti desir angin lalu. Mantra, ya mantra. Heling kling, kandrapa, neraka. Ia turun dari sepenggal mantra itu. Ia telah dapat menangkap seluruh adegan yang terjadi sayup di sana. Para najako sudah direbahkan di atas tumpukan daun kering dan disetubuhi. Dalam penggambarannya paling tidak telah 3 kali ia pernah mengintip adegan semacam itu. Dan gundulan hutan di sana itu jadilah kini sebuah mandala bayangan. Tempat itu masih jauh Bapak. Apa sesungguhnya yang terjadi? Sama dengan yang dilakukan oleh sementara penyembah siwa, ya Bapak. Apa yang dilakukan oleh sementara penyembah siwa? Maituna. Hush, tak aku benarkan kau ulangi pendapat busuk seperti itu. Salah, keliru, tidak benar, menyesatkan. Saya pernah menyaksikan sendiri. Itulah akibat pahit peninggalan Sri Erlangga. Apakah gurumu yang lama, Tantripala, yang membisikkan itu pada kupingmu? Maka kau berani bicara seperti itu? Bapak Tantripala pernah memberitahukan dan saya pernah saksikan sendiri. Tantripala tidak keliru, hanya ada yang belum dikatakannya. Apa yang belum itu, Arok? Bahwa Maituna juga dilakukan oleh kaum Wisnu. Belum seluruhnya. Sudah Bapak. Kalau begitu, dialah yang belum mengatakan seluruh dari kebenaran itu. Ia mulai berjalan lagi. Betul masih jauh? Bapak tidak akan melihatnya. Kau kenal jalan ini? Mendekati tempat itu, ada jalan ke kiri Bapak. Dan dia ambil obor dari tangan Logawi. Salah satu sebab kerajaan pindah ke timur lagi, menghindarkan pengaruh yoga, tantri, dan Buddha. Ampuni kami ya Mahadewa, keagungan Prambanan tidak mampu menolak pengaruh sesat itu. Kalasan telah memberikan pengayoman kepada mereka. Mataram dipindahkan dari pengaruh itu lebih ke timur oleh Sri Baginda Diang Balitung, kemudian ke timur lagi oleh Empu Sindok. Waktu itu di timur sini masih bersih, belum ada pengaruh seperti itu. Hyang Agastya tetap dimuliakan. Sri Teguh Dharmawangsa malah telah mengirimkan armada untuk menumpas induk gerakan itu, Sriwijaya. Selanjutnya kau tahu sendiri, kalah, medang kalah,
ganti kena serbu, Sri Dharma Wangsa sendiri gugur. Nanti kau akan juga dengar dari banyak guru yang patut kau muliakan. Arok kini mengerti ia hendak dibawa ke sidang kaum Brahmana. Ia tersenyum, tahu bakal mendapat kehormatan diperkenalkan sebagai Sudra Satria Brahmana muda, hampir-hampir 20 tahun. Buang dari ingatanmu yang kau lihat tadi, Arok. Kau adalah Garuda, bahkan abu dari pemandangan tadi tak patut kau singgung dengan jari kakimu. Garuda, untuk kau hanya korban terbaik, hidup terbaik, dan kalaupun punah, punah yang terbaik pula. Kau tak akan punah tanpa peninggalan terbaik. Terima kasih ya Bapa, kau gentar mendengar kata punah. Punah adalah tugas satria, dengan peninggalan terbaik adalah sebaik-baiknya punah. Ya, jawabmu adalah jawaban satria. Apakah tak pernah ada yang baik pada para penyembah budaya, Bapak Mahaguru? Apakah yang terjadi pada Mataram dulu? Benarkah sudah candi-candi agung dirobohkan oleh bala tentara Mahayana Sailendra? Batu-batu mulia itu dipaprasi dari kemuliaannya dijadikan umpak untuk kuil stupanya. Kita tak pernah lakukan itu, maka kita pun tak dapat ampuni mereka. Ia terdiam. Arok masih menunggu buntutnya. Pengejilan terhadap Erlangga sekali ini yang ditunggunya memang tak muncul. Adakah Tantripala pernah mengajarkan padamu tentang seorang yogin dari Sriwijaya bernama Samyanatera? Tidak, Bapak. Jadi apa saja kau pelajari dari dia? Baca tulis apa? Parwa, Bapa, Weda, Purana. Sanskertamu baik, semua itu langsung dalam Sanskerta tentunya. Tidak keliru Bapa. Dang Hyang Logawi mendehem. Arok tahu arti deman itu. Dalam percakapan mahagurunya jauh di bawahnya. Logawi hanya dapat membaca, sulit menggunakannya dalam percakapan. Kau memahami betul 100.000 bait Mahabharata dan 24.000 bait Ramayana dalam Sanskerta. Itu saja sudah cukup mengagumkan untuk seorang menghampiri 20 tahun. Tapi kau belum tahu siapa Yogin Samyanatera. Aku harap akan ada yang menyinggungnya nanti. Terangkanlah pada saya ya Bapak. Sebagai pribadi kau tak perlu mengetahuinya. Sebagai Brahmana muda kau wajib mendapat sepotong dua potong pengertian untuk dapat sampai sendiri pada keseluruhan. Majya, Manuya, Madhya, Mutra dalam kesatuan dengan Maituna. Itulah wabah sekarang ini yang dibawa oleh ajarannya. Yang memeluk Siwa, yang Wisnu, apalagi yang Buddha sendiri, semua kena rambatannya. Hanya yang waspada juga tahu arti hidup dan mati. Saya Bapa, hidup yang berarti dan mati lebih berarti. Mendekati botakan hutan tempat orang melakukan Maituna, obor dipadamkan. Dari sela-sela dedaunan langit mulai nampak dihiasi oleh bulan. Mereka membelok ke kiri.